Dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, sebagian besar orang di sana berbicara dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, juga bahasa Latin. Sejak abad keempat sebelum Masehi, dengan proses yang namanya Helenisasi, bahasa Yunani memang kemudian menjadi bahasa yang dikenal oleh masyarakat di Timur Tengah. Bahasa Yunani menjadi bahasa yang sangat penting dalam perdagangan, dalam komunikasi. Bahasa Latin datang sebagai bahasa yang dikenal umum dan secara politis tidak terbendung setelah Pompeius kurang lebih tahun 67 sebelum Masehi mulai menunjukkan kekuasaannya, mulai memperluas kekuasaannya. Dan setelah Samaria dan Yudea dijadikan satu provinsi, provinsi Romawi di bawah Kaisar Agustus, kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, maka bahasa Latin praktis menjadi bahasa yang dikenal oleh masyarakat umum. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 misalnya, di sana kita menemukan catatan kesaksian Yohanes yang mengatakan bahwa di atas salib Yesus tertulis kata-kata Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Teks ini ditulis di sana dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Vulgata adalah terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin. Seperti apa Vulgata ini? Tonton video unboxing Bible kali ini. Saudara-saudari, salam jumpa. Semoga Anda sehat walafiat. Kali ini saya mendapat paket yang ketiga dengan kotak yang seperti biasa ukurannya seperti ini dengan warna yang elok. Tentu kita penasaran apa isinya. Jangan-jangan bukan kitab suci tapi kue. Tapi baiklah, jangan berlama-lama. Mari kita buka saja paket yang satu ini. Jangan tim salatin ya? Oh, tim salatin. Ada. Dan kita lihat. Oho. Ini dia. Paket yang ketiga. Sebuah buku Biblia Sacra Vulgata Editio Quinta dengan warna hijau tua. Ini disebut sebagai Vulgata, dan kitab ini seperti dua kitab sebelumnya dikeluarkan oleh Deutsche Bibelgesellschaft dari Jerman. Juga seperti dua kitab sebelumnya, baik Biblia Hebraika maupun Septuaginta, Biblia Sacra Vulgata ini juga ditulis dengan kertas yang seperti ini, kertas agak krem ya, sehingga enak di mata, tidak terlalu sakit untuk membacanya. Nah, Vulgata yang saya miliki, paket yang kita buka ini, di sini mencakup baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi di kitab Vulgata yang
akan kita dalami ini. Di sana sudah tercakup Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ukurannya tidak jauh beda dengan Septuaginta. Dari segi ketebalan, ternyata mirip. Bahkan sedikit lebih tebal Septuaginta. Nah, inilah yang disebut sebagai Vulgata. Vulgata adalah terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin. Karena itu, di dalamnya tentu sudah pasti bahasa Latin. Tidak ada bahasa yang lain, kecuali di bagian pengantar dan beberapa catatannya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Prancis terkait dengan pengantarnya. Nah, Vulgata ini disebut Editio Quinta, artinya ini edisi yang kelima. Dan ini merupakan edisi terakhir atau edisi terbaru terkait dengan Vulgata ini. Baik, Vulgata. Apa itu Vulgata? Vulgata sendiri punya makna yang populer, yang saat ini yang populer saat ini, yang saat ini tersebar luas gitu. Sebenarnya ada dua edisi atau dua versi Vulgata. Versi pertama disebut Vetus Latina. Vetus Latina ini adalah terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin sebelum Hieronymus. Sedangkan versi yang kedua disebut Versio Vulgata. Ini disebut sebagai Versio Vulgata, yaitu terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin yang direvisi atau dikerjakan oleh Hieronymus. Kalau pada edisi sebelumnya, Septuaginta merupakan dalam arti tertentu interpretasi atas kitab suci Ibrani atau Textus Masoreticus. Bagaimana dengan Vulgata ini? Apakah Vulgata ini murni terjemahan kata demi kata dari dua kitab suci sebelumnya, Ibrani dan Yunani, atau juga sebuah interpretasi atas dua kitab sebelumnya? Santo Hieronymus sendiri dalam komentarnya, dalam komentar di kitab Yesaya bab 65 ayat 20, dia mengatakan demikian. Hoc juxta Septuaginta interpretes diximus quorum editio toto orbe Vulgata est. Dan Santo Agustinus dalam De Doctrina Christiana, dia mengatakan, secundum Vulgatam editionem hoc est interpretum Septuaginta. Baik Hieronymus maupun Agustinus mengidentifikasikan Vulgata ini sebagai interpretasi atas Septuaginta. Bisa dikatakan ini adalah Septuaginta versi bahasa Latin, kurang lebih demikian. Bagaimana awal mula munculnya terjemahan kitab suci dalam versi Vulgata ini? Seperti tadi saya mengatakan, sebelum Hieronymus mengerjakan revisi atau menghasilkan karyanya, sudah ada yang namanya Vetus Latina. Vetus dalam bahasa Latin artinya yang tua atau yang lama. Vetus Latinnya artinya bahasa Latin lama, versi lama. Vetus Latina atau terjemahan bahasa kitab suci dalam bahasa Latin yang lama, yang kuno, ini diperkirakan dikerjakan secara bertahap
selama abad kedua. Tidak tahu persis di mana dikerjakan. Tetapi para ahli mengatakan ini kemungkinan besar dikerjakan di Afrika Utara. Ada yang mengatakan di Roma, ada yang mengatakan di Galia atau di Perancis. Tapi tidak tahu persis atau di tempat lain. Tetapi umumnya para ahli menyebutkan ini kemungkinan besar dikerjakan di Afrika Utara. Adapun karakteristik dari Vetus Latina, gaya dan bahasanya, Vetus Latina itu dikerjakan sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana. Dengan demikian Vetus Latina bukanlah terjemahan dalam bahasa Latin untuk kaum terdidik, tetapi bahasa Latin vulgar, bahasa Latin sehari-hari yang diperuntukkan untuk mereka yang bahkan yang tidak berpendidikan. Dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Latin, Vetus Latina ini di sana mempertahankan ungkapan-ungkapan, pemikiran-pemikiran Semitik, pemikiran Ibrani, maupun juga ungkapan-ungkapan dari dunia Yunani. Maka bahasanya di sana tercampur antara pemahaman Ibrani, juga ungkapan-ungkapan dalam bahasa Yunani. Itulah Vetus Latina. Dan sekali lagi dia dikerjakan secara bertahap, tidak langsung terjemahan utuh seperti ini. Diterjemahkan sepotong-sepotong, barangkali per kitab atau per bagian. Jadi tidak utuh. Siapa penerjemahnya, siapa yang memulai, tidak begitu jelas. Tidak terdeteksi siapa yang memulainya. Yang jelas, Santo Agustinus maupun Hieronymus, mereka menggunakan atau sudah menemukan Vetus Latina ini. Dan karena dikerjakan perorangan, tidak utuh, tidak lengkap, maka tentu dia bukanlah teks yang otoritatif, teks yang standar. Dan lebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Karena itu, Santo Agustinus memberikan komentar dengan mengatakan Latinorum interpretum infinita varietas. Jadi versi bahasa Latin dari kitab suci itu memiliki variasi yang tidak terbatas, sangat banyak, infinita varietas. Nah, tiadanya teks yang standar, teks yang otoritatif dari Vetus Latina, dari terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin itu menyebabkan atau menimbulkan kebingungan bagi banyak orang pada masa itu. Karena mereka memiliki teksnya masing-masing sesuai dengan versi terjemahan masing-masing, sesuai dengan karisma penerjemahnya tentunya. Dan banyaknya teks yang kemudian membingungkan ini membuat orang Kristen awal juga akhirnya menjadi bahan olok-olokan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi mentertawakan orang Kristen karena tidak memiliki teks yang standar. Berbeda dengan orang Yahudi yang memiliki teks yang otoritatif, yaitu Biblia Hebraika, teks yang otoritatif yang standar. Sebagaimana mereka dalam versi bahasa Yunani, mereka juga punya teks yang mereka katakan sebagai Veritas Hebraika, teks yang standar. Lalu pada abad ketiga, secara politis juga, Kekaisaran Romawi itu memiliki kekuasaan atau memiliki luas wilayah yang sangat besar. Besarnya luas wilayah dan kekuasaan Kekaisaran Romawi itu juga di satu sisi menjadi sulit untuk memerintah, untuk mengatur pemerintahannya. Karena itu pada abad ketiga kurang lebih, Kaisar Diocletianus, dikatakan demikian, membagi kekaisaran menjadi dua. Kekaisaran Barat dan Kekaisaran Timur.
Kekaisaran Barat berpusat di Roma, Kekaisaran Timur berpusat di Bizantin, Konstantinopel. Nah, pemisahan secara politis kekaisaran ini menjadi dua, kekaisaran Romawi menjadi dua, ternyata secara eklesiologis juga punya dampak. Karena akhirnya gereja juga terpisah secara eklesiologis. Dari segi wilayah, dari segi budaya, dari segi bahasa. Gereja di wilayah barat berpusat di Roma. Di wilayah barat gereja menggunakan bahasa Latin dengan budaya barat, budaya Latin. Sedangkan gereja di wilayah timur, di Bizantin, Konstantinopel, menggunakan bahasa Yunani. Mereka yang ada di timur memiliki teks-teks suci dalam peribadatan mereka. Mereka punya Septuaginta. Jelas karena Septuaginta terjemahan kitab suci Ibrani dalam bahasa Yunani. Mereka punya teks ini. Sedangkan di barat, di Roma, mereka sekali lagi menggunakan Vetus Latina. Teks terjemahan bahasa Latin yang jumlahnya banyak dan tidak standar atau belum standar. Tidak ada teks yang otoritatif, katakanlah seperti itu. Karena itu, Paus Damasus memutuskan untuk mengutus Santo Hieronymus, untuk mengutus Hieronymus membuat revisi atas Vetus Latina yang beredar di sana. Membuat revisi, menghasilkan terjemahan yang otoritatif, yang standar, yang bisa dipakai untuk gereja di Roma, gereja Barat. Siapa Hieronymus ini sebenarnya? Hieronymus, nama Latinnya atau nama lengkapnya adalah Eusebius Hieronymus Sophronius. Biasa dikenal dengan Hieronymus. Dia lahir di Stridon, di perbatasan Dalmatia, kurang lebih tahun 340-an. Kurang lebih 342 barangkali, tapi 340-an Masehi. Dia seorang yang sangat cerdas. Di usia 12 tahun, dia dikirim oleh ayahnya untuk studi di Roma. Dan di Roma, dia membuktikan bakatnya yang luar biasa. Dia menguasai bahasa Latin sedemikian rupa, bahkan dikenal sebagai penulis sastra Latin yang sangat luar biasa. Kurang lebih pada tahun 370, dia pergi ke Aquila, lalu pindah ke Antioquia, dan dia menjalani hidup sebagai seorang pertapa. Hidup secara asketis dalam kesunyian di padang gurun. Nah, selama masa asketisnya ini, selama dia hidup sebagai pertapa di padang gurun ini, dia belajar dari seorang rabi, belajar bahasa Aram, bahasa Ibrani, juga memperdalam bahasa Yunani. Kurang lebih pada tahun 375 atau 376, untuk pertama kalinya Hieronymus berkontak atau berkomunikasi dengan Paus Damasus. Dia kemudian diangkat menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus ini. Nah, sekitar tahun 382 atau 383, dia pergi ke Bethlehem, dia memulai karya besarnya, tugas perutusannya untuk merevisi Vetus Latina ke dalam bahasa Latin yang lebih standar, bahasa Latin yang lebih baik, seperti itu. Dan dia mengerjakannya di Bethlehem. Dia menggunakan sumber otentik, merevisi Vetus Latina dengan mempergunakan sumber otentik bahasa Ibrani, Textus Masoreticus, dan juga dengan perbandingan pada Septuaginta teks ini. Jadi teks
Vulgata yang dihasilkan oleh Hieronymus adalah terjemahan dari bahasa Ibrani berdasarkan perbandingan dari bahasa Yunani dengan merevisi Vetus Latina atau bahasa Latin kuno, dan dihasilkanlah teks bahasa Latin standar. Bahasa Latin yang dikenal oleh para cendekiawan, oleh kaum terpelajar, dan menjadi teks yang sangat indah, sangat enak untuk dibaca dan dipahami oleh kaum intelektual maupun masyarakat umum di Roma. Ini hasil karya Hieronymus. Dia mengerjakan karya besarnya itu kurang lebih ya 23 tahun atau 25 tahun. Dia mengerjakannya selama 20-an tahun. Karena dia kerjakan kurang lebih dari tahun 383 sampai tahun 405. Dan dia revisi sedemikian rupa. Pertama-tama dia merevisi dari Perjanjian Baru. Seperti di awal saya mengatakan bahwa Vulgata ini sudah mencakup di sana baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam pengerjaannya, Hieronymus pertama-tama menerjemahkan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Lalu setelah selesai merevisi terjemahan atau mengerjakan dari Perjanjian Baru, dia kemudian menerjemahkan Perjanjian Lama. Vulgata, karya Santo Hieronymus ini, pada akhirnya menjadi induk dari terjemahan-terjemahan kitab suci dalam bahasa-bahasa lokal. Bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Ethiopia, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Vulgata dalam perkembangannya diterjemahkan berulang kali sedemikian rupa, kemudian juga mengalami revisi, dan seterusnya. Gereja Katolik melakukan revisi terjemahan Vulgata ini mula-mula dilakukan oleh Paus Sixtus kelima. Dia merevisi karya Hieronymus. Lalu ya revisinya sedemikian rupa diterbitkan dan menjadi teks yang katakanlah patokan bagi studi kitab suci, bagi para sarjana Katolik, juga bagi penerjemahan teks-teks yang lainnya. Ketika Vulgata ini direvisi atau ditulis ulang oleh Hieronymus, dikerjakan sedemikian rupa, tidak ada yang namanya pembagian bab, ayat, dan lain sebagainya. Dia ditulis mengalir sedemikian rupa, karena memang seperti itulah teks kitab suci kita mula-mula. Teks kitab suci ditulis sedemikian rupa, tidak ada pembagian bab, tidak ada pembagian ayat. Baru pada tahun 1225 kurang lebih, 1225, seorang sarjana, Stephen Langton namanya, dia menghadirkan sistem pembagian bab atau chapter dalam masing-masing buku dalam kitab suci. Maka ada bab 1, bab 2, bab 3. Tapi masih dalam bentuk bab, belum dalam bentuk ayat-ayat. Nah, pada abad 15, ya, pertengahan abad ke-15, tahun 1452 atau 1455, dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, maka
Vulgata atau kitab suci akhirnya diterbitkan dalam edisi cetak. Dan dengan ditemukannya mesin cetak, penerbitan kitab suci ini menjadi begitu pesat. Penyebaran kitab suci ini pun juga menjadi begitu pesat. Orang akhirnya lebih mudah mendapatkan kitab suci ini karena sudah ada mesin cetak. Paus Sixtus memutuskan untuk merevisi edisi cetak yang ada karena beberapa kesalahan, error printing, katakanlah begitu, direvisi sedemikian rupa dan kemudian ditetapkanlah sebagai teks yang otoritatif. Paus Sixtus mengulang kembali apa yang sudah ditetapkan dalam Konsili Trente dengan mengatakan pro vera legitima authentica et indubitata in omnibus publicis privatisque disputationibus. Dalam diskusi-diskusi publik maupun dalam studi pribadi, Vulgata menjadi teks yang otoritatif yang tidak diragukan. Pada periode berikutnya, Paus Clemens ke-8, kurang lebih tahun 1592, merevisi edisi Vulgata edisi Paus Sixtus ke-5 dan menerbitkan yang namanya Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti Quinti Pontificis Maximi Iesu Recognita et Clementis Octavi Auctoritate Edita. Nah, adapun Vulgata yang diterbitkan atau yang direvisi oleh Paus Clemens ke-8 ini adalah ini. Inilah Vulgata revisi kedua atau revisi yang dilakukan oleh Paus Clemens. Tentu saja edisi revisi Paus Clemens ini berbeda dengan Biblia Sacra Vulgata. Biblia Sacra Vulgata adalah edisi kritis, edisi modern, edisi studi. Sedangkan ini bukan edisi studi. Ini lebih ke teks ofisial. Katakanlah Vulgata versi Vatikan. Vulgata ofisial yang ditetapkan oleh gereja. Yang membedakan adalah dalam edisi ofisial ini tidak ada catatan kaki, tidak disertakan kutipan-kutipan, fragmen-fragmen teks yang memperkaya masing-masing perikop atau masing-masing teks yang ada. Sementara edisi kritis, edisi studi, di sini ditampilkan catatan kaki yang menunjukkan fragmen-fragmen yang tersimpan hingga saat ini, variasi-variasi teks yang menjelaskan atau yang melengkapi teks yang ada, yang menjelaskan adanya perbedaan terjemahan atau perbedaan teks yang ada antara fragmen yang satu dengan fragmen yang lain. Maka edisi Biblia Sacra Vulgata, Editio Quinta, ini adalah edisi studi. Maka kalau Anda berminat untuk studi kitab suci, maka teks Vulgata yang pantas untuk dirujuk, untuk dijadikan pegangan adalah edisi ini. Nah, pada edisi kritis ini tentu kita semakin diperkaya. Kalau tadi saya menyebutkan Stephen Langton memunculkan sistem pembagian kitab dalam bab atau chapter, maka pada tahun 1555
Seorang ahli dalam komputer sebenarnya, printer, namanya Robert Etienne, dia ahli dari Prancis, dari Paris. Dia menerbitkan untuk pertama kali kitab suci dengan sistem pembagian ayat. Berdasarkan pembagian ayat dalam masing-masing bab yang sudah dimulai oleh Stephen Langton. Nah, edisi yang dibuat oleh Robert Etienne ini menjadi edisi yang kita miliki sampai sekarang. Karena itu kita pantas berterima kasih baik kepada Stephen Langton maupun kepada Robert Etienne yang telah membantu kita membaca kitab suci dengan pembagian-pembagian bab, chapter, dengan pembagian-pembagian ayat, sehingga kita bisa mudah untuk mengingatnya, juga lebih mudah untuk mencari dan merujuknya. Nah, edisi yang diterbitkan oleh Robert Etienne ini kemudian menjadi teks yang kita miliki hingga saat ini. Saudara-saudari, inilah Vulgata, inilah kitab suci kita. Dan Vulgata adalah terjemahan dari bahasa Ibrani berdasarkan perbandingan dengan melihat bahasa Yunani dan menjadi induk bagi terjemahan-terjemahan kitab suci dalam bahasa-bahasa lokal. Maka kalau ditanya apa bahasa kitab suci kita? Bahasa kitab suci kita adalah Ibrani dan Yunani serta Aram, dan dari sana diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karena bahasa Ibrani memuat perjanjian lama, bahasa Septuaginta memuat perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru diterjemahkan, ditulis dalam seluruhnya dalam bahasa Yunani. Baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani kemudian dijadikan satu dalam bahasa Latin ini. Saudara-saudari, inilah Vulgata kita. Semoga penjelasan yang singkat ini ada manfaatnya, tidak-tidaknya sedikit bermanfaat, sedikit memberi informasi untuk Anda sekalian. Dan bila ini sungguh bermanfaat, Anda bisa membagikannya juga bagi teman-teman Anda yang lain. Semoga semakin banyak orang yang mencintai kitab suci ini. Sampai jumpa pada edisi unboxing berikutnya.